Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak dan kita sudah berkomunikasi dan terima kasih atas waktu yang telah Bapak sediakan atas wawancara kita pada hari ini, yang mana wawancara kita pada hari ini berkenaan dengan persoalan dilema etika. Dilema etika. Iya, yang Bapak hadapi sebagai pimpinan di sebuah sekolah, yaitunya UPT SDN 34 Tanjung Bonai. Benar ya Pak? Benar-benar. Oke. Pertanyaan yang pertama Pak, Iya. selama ini tentu saja banyak persoalan yang Bapak hadapi di dalam memimpin sebuah sekolah. Tentu saja di dalam memimpin ini, ketika menghadapi sebuah masalah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam masalah dilema etika atau bujukan moral, di sini kami melihat dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Ya, satu sisi kerugian, dua sisi bertentangan dengan hukum kah? Yang pertama kerugian, yang kedua bertentangan dengan hukum. Iya. Satu, kalau berkerugian pun kami bagi dua. Ya. Kerugian pertama, kerugian kepada orang lain kah, atau kerugian kepada diri sendiri. Kalau kerugian kepada orang lain, kita godok, kita krocek, kita usahakan agar kita bertindak, kita berlaku tidak menyenggol kepentingan orang lain. Tapi kalau seandainya melibatkan diri sendiri, kerugian kepada diri sendiri, umpamanya orang yang melakukan dilema etika itu merugikan kepada diri sendiri, dan dengan artian barangkali kepercayaan orang lain tidak ada lagi kepadanya nanti. Nah, di sini kita gambarkan, kita berikan contoh-contoh yang konkret. Tapi kalau bertentangan dengan hukum, itu perlu solusi yang lebih mendalam. Itu ya Pak ya, mengidentifikasi kasus-kasus. Lalu Pak, dari mengidentifikasi kasus-kasus ini selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dua problema itu nanti yang baik muncul, kita harus memilih satu di antaranya. Kita ambil yang terbaik hari ini, hari esok, dan hari esok. Karena dalam dua pendapat yang benar itu belum tentu sampai menjurus ke masa yang akan datang. Jadi kita ambil yang satu ini, walaupun sama-sama baik, tapi kita kelompokkan, ini baiknya hanya untuk hari ini kah, atau sampai besok kah, atau sampai ke akhiratnya nanti. Nah, itu. Jadi dampaknya itu apakah hari ini saja atau hari besoknya? Iya. Jadi berdasarkan itu ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan berdasarkan kebajikan ini? Langkah awal barangkali kita musyawarahkan, karena bahasa Minangnya itu duduk seorang bahasa sompi, duduk bahasa mau balapan lapang. Artinya Pak, barangkali ini kalau kita sendiri
Mungkin pola pikir kita hanya sebatas kita saja, tapi kalau sudah masuk orang lain tentu menambah wawasan nanti. Kemudian seandainya dalam diskusi rentang waktu itu belum membuahkan hasil, maka ini kita pending, sama-sama belajar dan mencari solusi. Nah, kita mungkin bisa belajar dari orang lain, dari media massa, ataupun dari bacaan-bacaan lain, sehingga nanti kita adakan lagi musyawarah, kita kemukakan ini nanti. Karena semuanya berhubungan dengan publik ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja? Nomor 4 itu. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ulangi kembali Pak. Oke, pertanyaannya Pak, Iya. hal apa yang Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Kalau yang paling efektif itu barangkali susah mendapatkannya, tapi yang efektif saja. Oke. Ya. Yang pertama disebabkan karena rasa ikatan kita kepada pihak tersebut. Oke. Apakah itu ikatan moral, apakah itu karena rasa kasihan, Oke. apakah karena mungkin tak tertutup kemungkinan ikatan budi. Oke. Nah, selama ini kita dengan keluarganya dengan belum baik-baik saja. Baik. Yang kedua, terhadap tugas kita, apakah hal tersebut melanggar hukum kita itu, sementara ikatan batin kita amat kuat dengan seseorang itu, sehingga menimbulkan sebuah peperangan dalam diri. Yang ketiga, rentang waktu. Rentang waktu. Iya, rentang waktu yang kita anggarkan untuk itu. Barangkali sekarang waktunya ada, tapi keadaan emosional, kemudian keadaan pola pikir kita tidak baik-baik saja. Di sinilah menjadi sebuah. Jadi pengambilan keputusan yang paling efektif itu tidak bisa ditentukan karena kita melihat kepada kasus apa yang kita hadapi. Betul. Dan semuanya relatif ya Pak ya. Betul. Tidak sama antara sebuah kasus dengan kasus yang lain. Seperti itu kira-kira ya Pak. Iya, betul. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya begini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu langsung saat masalah itu datang, atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tertentu kami tak punya. Oke. Cuma kalau terjadi suatu kasus seperti yang saudara tanyakan tadi, kami mengambil sebuah langkah selesaikan hari itu. Selesaikan hari itu. Iya. Karena barangkali kita beri jadwal. Nah, kadang faktor manusia kita lupa. Satu. Faktor kedua, untuk esok itu kita belum bisa menentukan kita bisa atau orang itu tidak bisa. Oke. Dengan artian siang dengan tunggu. Siang dengan tunggu. Iya. Artinya Pak? Selesaikan. Nanti kita cari nanti itu artinya. Kemudian Pak, adakah orang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Bapak di dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan dilema etika? Masalah itu ada dua kata kuncinya itu. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, kita adalah orang yang tidak memiliki ilmu penuh. Dengan artian kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita butuh orang lain. Nah, disinilah nanti apabila
suatu kasus itu tak selesaikan oleh kita, alangkah baiknya kita cari sumber lain di luar diri kita. Jadi ada sebetulnya banyak. Nah, mungkin dari orang yang lebih kecil umurnya dari kita pun bisa kita jadikan sumber. Oh, dalam artian setiap persoalan itu bisa kita jadikan sebuah pembelajaran dan kita kaitkan dengan belajar sepanjang hayat. Apakah benar seperti itu, Pak? Iya, lifelong education. Oke, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Barangkali yang akan kami tanyakan adalah kira-kira Pak ya, pembelajaran seperti apa yang Bapak dapatkan setiap kali mengambil keputusan yang berdasar atau yang berhubungan dengan dilema etika ini? Mengenai itu kita siapkan diri. Iya, siapkan diri bahwa dimanapun, kapanpun dilema itu akan muncul. Itu yang pertama. Satu. Yang kedua, andai dilema itu muncul, hadapi dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Karena bukankah kita terlahir untuk diuji. Kemudian yang terakhir, jangan pernah merasa kita paling benar, paling suci, sehingga kalau seandainya kita merasa paling benar, mungkin kita lupa kepada yang maha benar. Kemudian jangan menjadi seorang pengadil dan penghukum. Karena kalau untuk penghukum itu, kenapa kita jadi guru, tidak menjadi sarjana hukum kita? SH enggak seharusnya. Gelar harusnya. Mungkin sebanyak itu mungkin. Kalau ada masih ada. Satu poin dari apa yang Bapak sampaikan tadi yang betul-betul menyentuh, jangan sampai kita menganggap diri kita yang paling benar, yang paling suci, seperti itu ya Pak. Iya. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan lupa kepada yang maha suci. Iya. Oke Pak, merinding saya mendengarnya Pak. Terima kasih atas waktunya pada hari ini Pak. Terima kasih juga atas ilmunya, mudah-mudahan bisa kami jadikan sebagai ajang untuk belajar dan terus menggali diri, membuka diri, bagaimana mudah-mudahan kita mampu untuk berkecimpung di dunia pendidikan yang penuh warna dan makna. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.